Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami akan menampilkan video terkait tugas kami dalam ujian akhir semester genap tahun 2026 yang bertemakan strategi pemasaran dan perbaikan rantai pasok UMKM di era digital pada mata kuliah manajemen pemasaran dan rantai pasok yang diampu oleh Esok Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Nah, video ini akan memberikan terkait dengan laporan hasil observasi kami di toko Roti Sultan yang kami jadikan sebagai tempat untuk melihat langsung usaha UMKM yang ada di lingkungan sekitar kami, yang mana alamat toko Roti Sultan ini di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan pemilik Pak Haji Tori. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami ingin memperkenalkan diri juga bahwa kami Ahmad Hamdan Kozweni, SPD, sebagai mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Berikut kami akan sajikan cuplikan video wawancara kami dengan pemilik toko Roti Sultan ini, yang mana beliau sekarang berada di luar daerah di Mataram, sehingga kami menggunakan media Google Meet untuk mewawancarai beliau. Ini cuplikannya kami akan tampilkan, yang video aslinya bisa dilihat di tautan yang kami sematkan di bawah videonya. Di situ video aslinya itu berdurasi 19 menit 43 detik. Jadi kami singkat supaya ini sebagai gambaran singkat saja terkait dengan kegiatan wawancara yang kami laksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan observasi langsung yang kami laksanakan sehari setelahnya. Berikut kita simak terkait dengan hasil wawancara kami. Ya, terima kasih Pak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kan Pak Haji kegiatan wawancara Tori. kami, saya Saya pengusaha atau UMKM video yang aslinya berada di berdurasi UMKM 19 menit 43 detik. perusahaan Roti Sultan yang ada di Bisa Desa disimak Pasir di Putih, yang telah kami Kecamatan sematkan Maluk. di layar. Bagaimana Jadi saya mulainya? Awal berdiri. ya awal mula berdirinya itu di tahun 2021 saat dikit, tapi putarannya cepat gitu. Ya, luar biasa. Terkait dengan strategi promosinya, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana strategi promosi yang sudah jalankan sampai saat ini. Apakah masih menggunakan manual atau sudah menggunakan media sosial seperti Facebook atau Instagram atau sebagainya? Begitu sudah dilaksanakan. Iya, untuk promosi kita pakai media sosial media kita pakai Facebook, Hmm. Instagram, TikTok juga. Selain itu juga kita rajin juga ikut kalau ada semacam bazar atau kegiatan-kegiatan pameran apa, kita Pameran-pameran. biasanya juga hadir gitu. Di kegiatan internasional pernah hadir berarti? Pernah mengikuti event-event Kalau nasional kebetulan gitu? kebetulan kebetulan kita ini kan UMKM binaan dari Pertamina. Jadi Mm-mm. waktu ada kegiatan MotoGP di Lombok, MotoGP. Roti Sultan salah satu dikit, tapi putarannya Jadinya kegiatan observasi langsung yang kami lakukan di toko Roti Sultan. Lokasinya berada di Desa Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di toko Roti Sultan yang merupakan salah satu UMKM yang berada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Toko ini salah satu yang saya jadikan sebagai observasi penelitian terkait dengan tugas kami di mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok di Universitas Teknologi Sumbawa. Perkenalkan, saya Ahmad Hamdan Kozweni, salah satu mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami atas nama Esok Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME.
kita kali ini akan menyimak bagaimana tahapan dari awal sampai akhir terkait dengan proses pembuatan roti sultan ini, yang insya Allah kita akan lihat situasi kondisi yang ada langsung berada di dalam toko produksinya sendiri. Mari kita simak. Tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah pemasukan ke dalam loyang dan nanti akan dimasukkan ke mesin kopernya. Ini proses pemasukan ke dalam ini berbagai varian yang sudah dibuat di dalam silat. Ada beberapa varian yang sudah siap untuk di packing dan akan diantar ke beberapa distributor yang ada di Kecamatan Malu. Nanti pengantarannya jam berapa biasanya? Pagi jam 7:30 sama sore jam 4. Sore jam 4 dan besok pagi jadwal pengantaran ini ke beberapa supplier yang ada di Kecamatan Malu. Yang selanjutnya yaitu untuk pengemasan packingnya melalui sealer yang dilakukan seperti dalam video ini. Ini salah satu varian yang seperti yang disampaikan oleh ownernya dari wawancara yang kemarin kami lakukan, varian dari roti sultan yang campur dengan rasa abon. Ini yang lagi banyak pesanan di customer yang ada di wilayah Kecamatan Malu, terutama karyawan-karyawan yang ada di tambang PT Aman Mineral. Jadi seperti inilah kondisi dari pembuatan roti sultan yang ada di Kecamatan Maluk di Desa Pasir Putih. Mungkin mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana usaha UMKM yang sedang diusahakan oleh owner yang bernama Haji Tomis Proy. Nah, dari hasil wawancara kemudian kunjungan ke toko roti sultan langsung, maka latar belakang yang kami memilih roti sultan ini karena di industri bakery UMKM memiliki rantai pasok yang sangat kompleks akibat produk yang tentunya ketat dalam kadaluarsanya. Kemudian toko roti sultan ini juga beroperasi di wilayah lingkar tambang yang tentunya dinamika pasarnya itu sangat unik, memiliki perputaran produk yang harus bersinergi dengan mobilitas konsumen lokal dan karyawan industri. Adapun tujuan analisis dari video ini adalah mengevaluasi bauran pemasaran 4P, kemudian memetakan rantai pasok dari hulu ke hilir, dan merumuskan rekomendasi digitalisasi untuk meningkatkan daya saing. Nah, berikut profil usaha dari toko roti sultan ini, yang mana toko roti sultan ini pada awalnya merupakan home industry yang berdiri pada tahun 2021 karena Pak Haji Tohri ini setelah pensiun dari perusahaan tambang Aman Mineral karena anaknya suka memakan roti, maka beliau berinisiatif untuk membuat roti dan akhirnya bertransformasi menjadi vendor resmi melalui koperasi Katala di kawasan PT Aman Mineral di Nusa Tenggara. Nah, kemudian toko roti sultan juga ini menjadi salah satu UMKM binaan Pertamina, yang mana beliau toko roti sultan ini terpilih sebagai UMKM yang diundang di ajang internasional MotoGP Mandalika di Lombok. Nah, setelah ini dari hasil dari undangan Pertamina ini di MotoGP Mandalika, toko roti sultan ini berhasil menjangkau konsumen domestik hingga mancanegara melalui eksposur di MotoGP tersebut. Kemudian ada pun analisis pemasaran yang kami bisa lihat dari hasil wawancara maupun observasi, strategi, segmentasi, targeting maupun positioningnya yang
Yang pertama, kami melihat segmentasi dari segi geografisnya, tentunya masyarakat Kecamatan Maluk hingga Kecamatan Sekongkang. Adapun target utamanya yaitu karyawan tambang yang butuh tentunya konsumsi yang praktis harian, mengingat mobilisasi karyawan di pagi hari pemberangkatan maupun kepulangan karyawan. Kemudian serta jaringan toko kelontong lokal ini untuk memanfaatkan yang sudah ada untuk untuk titip jual, model titip jual. Kemudian dari segmentasi demografis ya seperti yang kami sampaikan tadi, karyawan tambang, kemudian pedagang kios retail serta keluarga atau masyarakat umum. Adapun positioningnya, ini penyedia roti harian yang tentunya yang memiliki khas yang premium, yang Presley, kemudian lembut, bahan berkualitas tentunya dengan harga rakyat yang kompetitif. Nah, adapun model marketing yang coba kami dapatkan informasi dari wawancara maupun kunjungan langsung, yaitu produk, harga maupun distribusinya. Kita lihat dari produknya ada 7 varian yang ada di roti Sultan ini, dengan yang paling laku best sellernya itu yang rasa abon gulung. Dan ini masa konsumsi atau kadaluarsa dari roti ini sekitar 10 hari. Adapun harga ini walaupun harganya rendah per piecesnya, tapi dengan mengejar volume perotan yang cepat, tentu menekan sistem returnnya. Kemudian place atau konsinyasi setiap titip jual, sistemnya yang titip jual yang tadinya terdapat 25 reseller, tapi yang sekarang yang aktif hanya 15 reseller di Maluk dan Sekongkang. Begitu juga dengan model promosi maupun metode pembayaran sudah dilakukan di beberapa media sosial, seperti yang kita dengarkan di wawancara ada Facebook, Instagram, dan TikTok sudah dilakukan. Kemudian di bazar-bazar yang event-event nasional juga di MotoGP dan sebagainya sudah dilakukan juga. Akan tetapi model pembayarannya yang masih bersifat konvensional, hanya didominasi dengan tunai maupun transfer bank secara manual. Belum adanya pembayaran secara QRIS. Nah, ini yang kami lihat sebagai peluang perbaikan nanti di era digitalisasi keuangan bagi toko roti Sultan. Nah, kemudian pemetaan alur rantai pasoknya yang kami lihat dari berbagai supplier yang ada di Mataram sebagai penyediaan bahan baku, tepung, ragi, mentega, gula, dan sebagainya, dengan dilakukan pengiriman secara mingguan, tentu untuk menyiapkan stok, mengamankan stok selama 1 minggu ke depan. Hal ini untuk meminimalisasi risiko adanya keterlambatan logistik akibat hambatan geografis dan penyeberangan lautan yang tentu jarak dari Lombok, Mataram dengan Maluk ini lumayan jauh. Kemudian operasional produksi dan distribusinya di toko roti Sultan ini sebanyak 10 kg tepung per hari. Ini untuk membuat 300 sampai 350 pieces roti dalam untuk disebarluaskan ke reseller sebanyak 15 reseller toko kelontongan yang akan didistribusikan di sekitar Maluk dan Sekongkang dengan waktu 10 hari maksimal masa layak konsumsi terhadap produk, dan ini tentunya tanpa bahan pengawet. Kemudian ada beberapa identifikasi masalah yang kami lihat, 3 kendala operasional utama yang tentunya yang disampaikan dari wawancara, adanya kurangnya SDM, tingkat perebutan karyawan tinggi, dan rendahnya konsistensi pemenuhan tanpa pengawasan langsung karena pemiliknya sudah berada di luar daerah. Ini yang membuat adanya problem di SDM di pegawainya langsung. Kemudian penyusutan jaringan yang tadinya 25 reseller sekarang menjadi 15, hanya 15 yang aktif. Kemudian infrastruktur finansial digital tentunya yang masih dalam menggunakan manual, yang belum terintegrasi dengan QRIS. Padahal sekarang ini kan banyak customer atau karyawan tambang yang memiliki mobil banking yang memudahkan untuk pembayaran secara QRIS. Kemudian ada pun solusi dan kesimpulan yang bisa kami tawarkan. Yang pertama, integrasi QRIS yang kami sampaikan tadi. Kemudian soft visual, bagan takaran, kemudian proofing dan suhu oven di dapur untuk menurunkan ketergantungan pengawasan pemilik yang tinggal di luar daerah. Kemudian ekstraksi Mataram juga, stabilizer cabang di Lombok. Ini ada 3 karyawan sebagai penyimbang saat pasar Maluk
sudah mulai lesu seperti sekarang ini. Kemudian digitalisasi, retargeting melalui WhatsApp Business, kemudian pre-order untuk beberapa klaster karyawan tambah. Kemudian kesimpulan dan proyeksi yang bisa kami sarankan di sini, ya bisa kami simpulkan bahwa Toko Riti Sultan memiliki rekam jejak kemitraan yang kuat melalui aman maupun sebagai binaan Pertamina dan basisnya kualitasnya sangat bagus. Jika rekomendasi dieksekusi konsisten, diprediksi mampu menaikkan efisiensi produksi hingga 15%, mengamankan pasar retail modern pertambangan, serta memperkuat posisi sebagai home bakery lokal berdaya saing tinggi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.